Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Permatasari dari kelas MBS 5I. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu yang produktif yang bekerja sebagai penggerak di suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun sebuah perusahaan, yang mana memiliki fungsi sebagai aset yang sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia itu sendiri. Diperlukan suatu alat manajerial yang mana disebut manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari organisasi itu sendiri, internal, ataupun baik dari lingkungan organisasi eksternal. Sementara tanggung jawab utama perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, perekrutan dan penyeleksian, ketiga, pengembangan tenaga kerja, yang keempat, pemberian kompensasi dan tunjangan, kelima, pemberhentian karyawan. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, para manajer sumber daya manusia memenuhi tujuan tersebut dengan yang pertama, menyediakan karyawan yang andal dan terlatih untuk organisasi. Yang kedua, memaksimalkan keefektifan karyawan dan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan dengan memberikan kompensasi, peluang untuk berkembang dan meningkatkan karir, tunjangan, dan kepuasan kerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan menurut Sitohang sangat esensial untuk mencari dan menentukan syarat-syarat sumber daya manusia yang sesuai untuk memangku kebutuhan. Analisis pekerjaan adalah langkah awal dalam rangka perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan jabatannya. Selanjutnya, nilai pentingnya analisis pekerjaan menurut Haidar Nawawi dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, yang kedua, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, ketiga, orientasi dan pelatihan, yang keempat, penilaian karya, yang kelima, konseling. Mengenai fungsi dari analisis pekerjaan itu sendiri adalah yang pertama, pengadaan tenaga kerja, yang kedua, pelatihan, yang ketiga, evaluasi kinerja, yang keempat, penilaian prestasi, yang kelima, promosi dan transfer pegawai. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam analisis pekerjaan adalah yang pertama, wawancara, yang kedua, kuesioner, yang ketiga, catatan laporan pekerjaan, yang keempat, menuliskan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, teknik yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut, dan cara pekerjaan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen tenaga kerja. Proses rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama, ada sourcing proses. Artinya adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya, yang kedua, selection process. Artinya proses untuk menyunting pelamar menjadikan sebagai kandidat sesuai dengan kriteria yang tersedia. Yang ketiga, user process. Artinya di sini adalah untuk mencari orang yang tepat dengan posisi yang tersedia melalui proses seleksi. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai seleksi tenaga kerja. Menurut I. Komang Ardana,
Seleksi tenaga kerja merupakan suatu kegiatan untuk menentukan atau memilih pekerja yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa kualifikasi untuk proses seleksi tenaga kerja: yang pertama, pendidikan; yang kedua, seleksinya menggunakan usia; terus pengalaman. Tahap yang harus dilalui dalam proses seleksi tenaga kerja: yang pertama, penyaringan pelamar; yang kedua, tes kerja; yang ketiga, wawancara pendahuluan; yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang; yang kelima, wawancara lanjutan; yang keenam, pemeriksaan kesehatan; yang ketujuh, pengambilan keputusan. Untuk mengklasifikasi pegawai ada 3. Yang pertama, tugas kerja; yang kedua, jumlah jam kerja yang dijadwalkan; yang ketiga, durasi pekerjaan. Selanjutnya, yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai orientasi dan penempatan tenaga kerja. Menurut Shimamura, isi muatan program dari orientasi adalah pengenalan karyawan terhadap perusahaan, fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan orangnya. Dan dalam perusahaan atau organisasi tersebut terdapat 2 orientasi. Yang pertama, imersif, dan kedua, sosialisasi. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi di penempatan tenaga kerja: yang pertama, ketidakcocokan; yang kedua, perputaran karyawan baru. Sekian video dari saya mengenai 6 bab mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.